Poin yang terpenting adalah saya khususnya atau insya Allah kami itu tetap menganggap bahwa Rismond itu adalah pernah merupakan bagian dari kami. Ya, bahwa sekarang dia mungkin sedang ada perubahan, itu udahlah, ini di bulan suci Ramadan saya selalu mengatakan moga-moga dia dapat hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah menyalahkan atau kami juga tidak pernah menyalahkan buku yang sudah diterbitkan. Buku itu nggak salah. Jadi dengan segala hormat saya kepada teman-teman yang melakukan ekspresi terhadap buku itu, nggak apa-apa. Saya hormati sikapnya. Ada yang membanting buku itu, ada yang membakar buku kayak terus, nggak apa-apa. Tapi bukunya sebenarnya nggak salah. Karena buku itu masih ditulis ketika Rismond masih menggunakan pikiran yang bebas, terbuka dan sehat. Jadi yang poin yang penting adalah 11 Maret 2026. Itu adalah tanggal super smart. Ya, jadi ada surat perintah untuk dia. Tanggal 11 Maret itu 2026. Sebelum tanggal itu, pra tanggal itu, artinya respon kita sebut sebagai respon prabayar. Ya, itu pra itu. Pasca bayarnya itu yang mulai error. Ya, jadi sebelum itu benar. Sekarang sebelum itu, Respon pun ikut menyusun buku itu, terutama bersama dengan saya, bersama dengan misalnya Mbak Tifa, tentu didukung teman-teman yang lain, ada Bu Kurnia, ada juga Mas Rostam, ada juga Pak Rizal Fadilah juga bikin buku. Semua tidak ada yang salah karena itu penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan panjang. Tidak mungkin suatu penelitian ilmiah dan panjang dibalik dengan waktu yang sangat singkat. Dia mengatakan selama 2 bulan. Teman-teman di sini tuh ada yang masih membersamai Respon sampai dengan hari-hari terakhir kemarin. Iya, di KLP. Apa kerjaannya itu? Masih mempromosikan buku, ya kan, Bu Mary? Bahkan buku sama Gus. Iya, buku itu bahkan di launchingnya tanggal 1 Januari tahun 2026. Berarti itu 2 bulan yang lalu aja dia masih mempromosikan buku. Nggak ada pikiran. 18 Februari, Respon pun masih menjadi ahli untuk sidang CLS. Dan itu disumpah dia. Artinya dia tidak mungkin berkata yang tidak benar, insya Allah kalau disumpah. Tanggal 26 Februari, dia masih nge-tweet di Twitter yang mengkoreksi atau mengkritisi ijazah legalisasi tahun 2005 milik Jokowi. Yang mengatakan ijazah legalisasinya itu adalah terdapat kesalahan. Karena tidak mungkin ijazah yang sama dipakai 2 kali, 2005 dan 2010. Nah, sekarang dia menyampaikan kemana ada 3 hal kesalahan. Ada yang namanya translasi, ada yang namanya rotasi. Oke. Kalaupun itu saya jawab, sebentar lagi tentu saya jawab. Tetapi itu tidak akan mengubah semuanya. Temuan kita semua, termasuk temuannya Mas Rostam, itu banyak. Mas Rostam misalnya temuan soal Dumatno. Mas Resmond dengan Mas Michael ada di sini juga tadi, ada juga dengan Pak Janes, ketemu Pak Kasmujo, ketemu Desa Ketoyan, Pasar Pramuka misalnya. Itu kan fakta-fakta yang luar biasa. Saya, Dr. Tifa dan teman-teman TPUA tadinya, kami datang ke Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April di ruang 109 itu melihat skripsi langsung. Skripsinya tidak terjawab. Skripsinya jelas tidak ada lembar pengesahan skripsinya, tidak ada tanda tangan ujiannya. Itu jelas gak lulus. Apa yang dia katakan itu hanya menjawab satu hal saja, yaitu tentang foto ijazah miliknya Dian Sandi Utama yang tadinya miring, kemudian ditranslasikan. Ditranslasikan itu dikoreksi, yang tadinya bentuknya gini, kemudian diluruskan ini. Nah, itu ditranslasikan. Artinya, tapi kalau dia mengatakan dirotasikan, mohon maaf teman-teman semua, apa arti rotasi? Putar. Yang diputar siapa? Ijazahnya atau otaknya dia? Itu, ya. Jadi tanggal 11 Maret itu telah ada yang dirotasikan pikirannya. Nggak ada rotasi, mau pencahayaan. Mas Resmond, saya belajar fotografi motret itu semenjak SMP, masih kecil gitu saya udah nyetak foto. Yang namanya dia bilang ada focal length. Nggak ada hubungannya focal length. Teman-teman yang fotografer yang ngerti kamera pasti tahu gimana cara menggunakan kamera profesional kayak gini. Focal panjang itu akan menghasilkan bokeh yang bagus, deep of field sempit. Untuk menghasilkan bokeh yang bagus, focal length-nya panjang, diafragmanya besar, artinya angkanya kecil, kemudian ya speed dan itu ngikutin. Kemudian juga jaraknya. Itu ngatur. Itu baru menghasilkan. Ini kalau orang-orang motret zaman kuno kayak Pak Janes kita masih pakai kamera SLR, pasti tahu itu. Ya. Nah, dia ngapain pakai vokal segala? Nggak ada vokalnya itu. Ya, itu karena dipotong pakai handphone. Dan itu tidak menjawab
permasalahan yang ada pada ijazah. Jadi artinya ya senyumin aja. Dan kalau dia berjanji ya mengatakan bahwa akan menyelesaikan dalam waktu setahun, ya kita tunggu aja, senyumin aja. Tapi saya kok yakin nggak jadi. Diskusi terbuka sama dia. Ajakan diskusi terbuka gimana? Saya kontak checklist 1 diblokir semenjak tanggal 11 Maret. Ya banyak sekali teman-teman itu yang diblokir semuanya. Jadi nggak ada lagi. Oke, maksudnya diskusi menurut saya diskusi aja terbuka kepada media. Ya, nggak perlu diskusi kepada kami karena yang penting diskusi kepada rakyat. Kami ini tidak ada apa-apanya kalau dengan rakyat. Dan artinya persoalan ini memang akan terus. Kenapa saya bilang persoalan terus? Persoalan ijazah Jokowi itu, ya, itu memang akan panjang. Karena sebenarnya kalau kita tanya ijazah, ya tanya Jokowi. Nah, kontroversi ijazah Jokowi tidak akan pernah tenang, ya. Bahkan itu blunder sekarang, ya, blunder sekarang dengan dia pikir dia dulu sukses. Kemudian mengambil senior dari TPUA, Egy Sujana dan DHL. Tapi dengan segala hormat saya juga, Bang Egy itu malah masih WA-WA sama saya. Ya, dan kita canda-candaan. Itu agak-agak gentle dikit tuh. Dan dia berkata apa? Saya tidak minta maaf. Ya, saya tidak pernah mengatakan ijazahnya asli. Betul. Itu lah, tiba-tiba ada seseorang mengatakan tiba-tiba. Kaosnya mana kaosnya? Nah, kasih ada kalau itu ya. Itu. Jadi artinya ya sudahlah, kita doakan saja ya. Gitu. Bagaimanapun juga supaya dia ya. Bagaimanapun juga ya, kalau kata Bu Mary alam ya, kita doakan semoga dia dapat tempat terbaik di sisi sono, bukan di sisinya. Kalau di sisinya nanti teman-teman nyanyi pakai besar nanti dikira kita menyediakan tempat. Itu ya. Jadi teknis dia yang sangat simple itu tidak menjawab persoalan besar yang sudah ditemukan sama teman-teman semua. Teman-teman ini berjuang semua untuk menemukan itu. Ya, tidak bisa dipatahkan dengan hanya translasi, rotasi, dan pencahayaan. Apa? Embus nanti. Ya, nggak ada. Embosnya itu pun itu juga salah lagi. Ya dia mengatakan embos terus saya lihat ada di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah tuh sudut. Embos itu ada di tanda tangan rektor Pak Teguh Yakob sebelah kiri tapi agak atas dikit. Enggak di kiri bawah. Kalau dia mengkori ya pokoknya di kiri. Enggak mungkin kalau seorang pakar itu mengatakan di kiri bawah pojok. Itu ada di atas ya. Tanda tangannya. Jadi itu aja sudah salah. Tapi ya sekarang udahlah. Kita maafkan saja lah gitu. Atau nggak usah dibahas lah dia. Itu paling tepat. Nggak usah dibahas lagi. Ya dan moga-moga tadi ya, Mbak Mary, dia sudah ada di alam yang lain. Loh iya kan, maksudnya alam pikiran berbeda. Sudah dirotasi otaknya. Semoga tenang di sana. Semoga tenang di sana ya, Bu ya. Ya. Itu ya saya kira. Teman-teman ada yang mau nambahkan? Cukup. Yang penting ini ya. Jadi kontroversi saya tidak akan pernah tenang. Saya nggak tahu nih gambar siapa ya. Tanya yang ngirim kaos ke saya ini. Ya. Enggak, itu nyetaknya di mana gitu. Saya juga nggak ngerti. Tahu-tahu ada kaos tuh banyak saksinya. Tahu-tahu di rumah ada paket gitu. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Ciamis, ada yang dari Solo, ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja cukup banyak. Bantul ada. Terus ada yang dari Bandung, ya beberapa. Pramuka nggak ada cetakan kaos Pramuka. Yang ada, nggak bayar, bener. Cuman nanti di YouTube-nya teman-teman ada. Kalau pengen pakai kaosnya Roy Suryo hubungi saya. Dia promosi dia. Itu ya teman-teman semua. Jadi kita ada di sini untuk buka puasa sekaligus merayakan ya sedikit kebahagiaan didapat oleh teman-teman Bon Jovi. Ya, gitu. Bon Jovi itu adalah bongkar ijazah Jokowi. Itu aktivisnya Bu Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarto, kemudian juga Pak Samsudin, Pak Petrus Celestinus, Pak Mokolensa. Dan saya buka aja ya. Saya bukan orang yang baru kenal Bon Jovi. Kami dulu membongkar kepalsuan Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu 2019 dan 2024 bersama Jokowi. Dan seharusnya pemenangnya adalah nah, itu cerita untuk lain lagi. Ya, pada saatnya
pada saatnya kita bongkar itu. Persentase ijazahnya apakah masih tetap? 99,9% palsu. Nggak ada berubah. Insya Allah. Ya. Buatan mana buatannya? Buatannya nanti saya senyum saja kalau buatannya mana ya, nanti akan ada. Dan itu tidak mengubah foto yang ada di ijazah. Bahkan Pak Ugroseno sudah 35 tahunan di kepolisian bukan Jokowi. Nah, jelas ya? Buatannya ijazah gimana? Udah, pokoknya bukan buatan UGM. Dah, jelas. Oke ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ngomong? Saudara tua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama kawan-kawan Bon Jovi, Mas Roy, dan lain-lain untuk berbuka puasa. Setelah tadi pencerahan dari Mas Roy Suryo, untuk saya pribadi, bahwasanya saya masih tetap percaya bahwa ijazah Jokowi itu buatan pasar pramuka. Karena apa? Saya sedang membuat tim aktivis pemburu ijazah pasar pramuka. Jadi yang akan membantu saya itu mungkin aktivis-aktivis yang dulu mendukung Jokowi, senior-senior di atas Jokowi yang akan membuka ini. Jadi buat saya, Rismon ke RJ ke Solo nggak penting. Analisa Rismon untuk nanti menyerang kami di pengadilan nggak penting. Ini akan saya patahkan dengan rudal balistik saya. Artinya apa? Jokowi berkuasa 10 tahun bisa melakukan apa aja? Bisa mengganti rektor di seluruh Indonesia. Betul. Bisa bikin orang sipil jadi kolonel. Bisa ngapain aja? Hanya sekertas kertas itu dia bisa bikin. Dia bisa atur semuanya. Tapi yang dia lupa, kebohongan itu tidak akan bisa ditutupi. Dari pasar pramuka ini saya mencari, menganalisa, dan kawan-kawan aktivis membantu. Insya Allah kita akan bongkar siapa pembuat ijazah pasar pramuka. Saya berharap Pak Jokowi jangan senang dulu. Pertarungan masih panjang. Saya tunggu Pak Jokowi di pengadilan. Saya yakin Pak Jokowi nggak akan berani ke pengadilan. Karena apa? Ketika Jokowi sekali datang ke pengadilan, akan ada 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya akan ke pengadilan. Karena apa? Kasus-kasus yang lainnya banyak. Kok kasus ijazah Jokowi bisa ke pengadilan? Kenapa kasus korupsi-korupsi lain nggak bisa ke pengadilan? Nah, ini akan dituntut oleh rakyat supaya Jokowi akan hadir lagi terus ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan 10 tahun berkuasa. Oleh karena itu saya meyakinkan Jokowi tidak akan berani ke pengadilan. Karena apa? Karena yang menunggu Jokowi di pengadilan ini banyak, bukan kasus ijazahnya aja. Banyak. Kasus-kasus lainnya, Korupsi. KKN-nya, KKN. kasus kereta cepat, HAM. kasus HAM, IKN, pendidikan dan lain-lainnya, kasus haji. Nah, ini saya rasa Jokowi nggak akan berani. Sekali dia datang, besok akan datang lagi. Nah, apalagi setelah penuhan kumpul-kumpul kita sesama aktivis, saya meyakini memang ijazah itu ada pembuatnya. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi, penemuan kawan-kawan lain memang sangat penting di pengadilan. Tapi lebih penting lagi bahwa ijazah itu ada yang buat. Nanti akan kita mainkan di pengadilan. Dan kawan-kawan pembuat itu kawan-kawan kita juga. Tadi malam saya ketemu kawan-kawan. Ini anak didiknya ini orangnya ini. Ya tinggal kita lihat aja nanti. Insya Allah nggak lama lagi lah. Kita persiapan untuk rudal balistiknya. Ijazah palsu Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kemarin pengadilan dia bilang dia nggak tidak terima uang dari Jokowi. Mas Yakut. Kasus Haji yang nggak terima uang siapa? yang bilang dia nggak terima uang, dia nggak ngambil uang. Yang Yakutnya nggak? Yang terima uangnya siapa? Nggak tahu. Nah, kalau saya sih nggak percaya sama dua orang ini. Nah, gitu. Mana ada, ya begitu orang tahu lah. Duit besar nggak, mana ada nggak mau makan. Maling aku. Wah, ini 10 kali rudalnya Iran ini. Ini bisa menggoyahkan Solo. Hati-hati juga ini buat polisi. Ini bisa menggoyahkan institusi Polri loh. Jadi bikin Amerika Malaysia damai berarti.
Oh, pakai ijazah ya? Ya pokoknya saya minta kepada kepolisian hati-hati menangani kasus ijazah Jokowi ini. Karena apa? Saya sudah berulang kali ngomong sama penyidik dan ngomong juga secara media terbuka kalau ijazah itu ada yang buat. Walaupun nanti ada kriminalisasi ini nggak akan kelar. Karena apa? Karena pembuatnya masih berkeliaran gitu loh. Ketika polisi menetapkan tersangka dan dikriminalisasi, suatu saat terbuka ini kan institusi Polri kan berisiko besar gitu loh. Dan kejaksaan juga seperti itu. Makanya berhati-hati. Kalau memang tidak yakin itu ijazahnya asli, saya rasa harus di SP3 kan dari pihak kepolisian. Jangan sampai bola panas ini ditangkap kepolisian, ditangkap lagi kejaksaan. Nanti Jokowi tenang-tenang aja, yang rusak institusi Polri. Ya kan seperti itu. Terima kasih.